Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan kenikmatan seluruh pemberian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan masih terus Allah Subhanahu wa taala kucurkan hingga saat ini. Semoga nikmat-nikmat tersebut menjadikan kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki ibadah kita kepadanya, dengan menunjukkan rasa syukur kita kepadanya dan meyakini bahwa seluruh pemberian dan karunia itu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga terhaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat Nabi, serta orang-orang yang konsisten dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara keistimewaan agama Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara karakteristik yang membedakan antara agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan agama-agama yang lainnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini, menjadikan umat Rasulullah, umat Islam ini sebagai umat yang utama dan sebagai umat yang menjadi saksi di atas umat-umat yang lainnya. Olehnya itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan litakunu syuhada, ya, supaya umat Islam, umat Rasulullah SAW dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai saksi. Nah, ini juga yang menjadikan salah satu di antara hikmah mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulullah SAW sebagai Rasul yang paling terakhir dan umat beliau sebagai umat yang paling terakhir, dan tidak ada lagi umat yang datang setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Dalam artian bahwa tidak ada lagi seorang nabi dan seorang rasul yang diutus setelah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa pemirsa sekalian? Karena hikmahnya bahwa ketika Rasulullah sebagai nabi dan rasul yang paling terakhir dan umat beliau sebagai umat yang paling terakhir, maka hikmah yang paling besar dari keberadaan tersebut bahwasanya umat Rasulullah SAW kelak pada hari kiamat akan dijadikan sebagai saksi atas umat-umat yang lainnya. Oleh karena itu, karena kita ini adalah umat yang paling terakhir dan kita adalah umat yang Allah Subhanahu wa taala kelak jadikan sebagai saksi atas umat-umat yang sebelumnya terkait diutusnya para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, apakah Nabi Nuh alaihissalam yang telah diutus kepada kaumnya telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan dimintai kesaksiannya atas setiap kita. Ya. Apa yang telah dilakukan dan didakwakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya, kepada Raja Namrud dan sebagainya, maka yang akan dimintai menjadi saksi kelak pada hari kiamat adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang akan dimintai saksi tentang kebenaran Nabi Musa alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul Allah, salah satu di antara ulul azmi wa kalimullah, adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang menjadi saksi bahwa Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak diwafatkan atau belum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini. Yang menjadi saksi atas hal tersebut adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengapa pemirsa sekalian? Karena kita membaca, ya, kita membaca hal-hal yang tadi kita sebutkan ini melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga membaca bagaimana orang-orang yang didakwai oleh para nabi dan rasul tersebut
sebagian besar di antara mereka membangkang, sebagian besar di antara mereka menolak dakwah para nabi dan rasul dan enggan beriman kepada mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tatkala umat Islam ini dijadikan oleh Allah sebagai saksi kelak pada hari kiamat, maka mesti ada perbedaan dan mesti ada hal yang membedakan antara umat Islam, umat Rasulullah SAW dengan umat-umat terdahulu. Makanya dalam salah satu pembebanan syariat perintah Rasulullah SAW, bahkan itu dilarang untuk kita melakukannya, adalah bahwa kita dilarang untuk menyerupai dan mengikut-ikuti orang-orang yang telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita dilarang untuk menyerupakan diri kita seperti mereka, ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mencukur kumis, ya, dan memanjangkan jenggot kita, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelisihi orang-orang Majusi. Nah, perintah untuk menyelisihi inilah yang kemudian difahami oleh para ulama kita bahwa bukan hanya dalam bentuk atau dalam adab, dalam sikap, akhlak, moral, karakter dan sebagainya, namun termasuk dalam bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita, ajarkan kepada kita menyelisihi apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik terdahulu. Ya, olehnya itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala di dalam kitabnya, dalam Kitabul Jami', dalam pembahasan bab zuhud dan wara', mengangkat satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang persoalan ini. Ya, menariknya karena hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam pembahasan zuhud dan wara' terhadap kehidupan dunia. Nah, di dalam hadis tersebut diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum, sekelompok manusia, maka orang tersebut termasuk ke dalam bagian daripada golongan dan kaum itu. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Meskipun sebenarnya ulama kita beda pendapat tentang hukum hadis ini, sebagian menghukuminya seperti Ibnu Hibban, di mana beliau menghukumi hadis ini sebagai hadis yang sahih, dan sebagian lagi ada yang menghukuminya sebagai hadis yang hasan. Ala kulli hal, bahwa hadis ini adalah hadis yang dapat diterima dan ini adalah hadis yang benar dari sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tashabbaha biqaumin, barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum, fahuwa, maka orang itu minhum, bagian daripada kaum tersebut. Hal yang menarik seperti yang tadi kita sampaikan, bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menyebutkan, mengangkat hadis ini di dalam pembahasan bab zuhud dan wara' terhadap kehidupan dunia. Nah, dalam kajian-kajian kita yang sebelumnya pemirsa sekalian, kita telah memahami bahwa permasalahan zuhud dan wara' terhadap kehidupan dunia ini dalam artian meninggalkan segala sesuatu dari kehidupan dunia ini yang dikhawatirkan tidak mendatangkan kebaikan ataupun pahala dalam kehidupan akhirat kelak. Ini disebut sebagai zuhud. Sedangkan wara' artinya meninggalkan segala sesuatu dari kehidupan dunia ini yang kita khawatirkan kelak pada hari kiamat akan mendatangkan mudarat dan keburukan ataupun dosa dalam kehidupan akhirat kelak. Nah, ini kelihatan tentu saja perbedaan yang mencolok antara zuhud dan wara', di mana seseorang itu melihat pada bagian akhirnya. Ketika perkara dunia itu tidak mendatangkan manfaat untuk kita, maka itu artinya kita meninggalkan dunia itu, meninggalkan perkara dunia itu, dan ini disebut sebagai sikap zuhud. Dan kalau seandainya
perkara dunia itu dikhawatirkan mendatangkan mudarat bagi kehidupan kita dalam kehidupan akhirat kelak, maka kita tinggalkan perkara dunia itu, dan inilah yang disebut sebagai sikap wara. Apa kaitannya pemirsa sekalian? Mengapa Imam Ibn Hajar mengangkat hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum di dalam hadis ini atau di dalam bab ini? Mengapa pembahasan tentang zuhud dan wara terhadap dunia kemudian ingin dikaitkan dengan hadis barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk ke dalam kaum tersebut? Para ulama kita menjelaskan bahwasanya tujuan Imam Ibn Hajar mengangkat hadis ini di dalam pembahasan zuhud dan wara karena memang orang-orang yang hidup di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kebanyakannya mereka yang hidup atau mereka yang kafir kepada Allah, mereka yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, kebanyakannya dari kalangan orang-orang yang diberikan kelebihan harta duniawi untuk mereka. Ya, kebanyakannya mereka yang tidak mengenal sistem halal dan haram, kebanyakannya mereka menjalankan berbagai macam pekerjaan, berbagai macam bisnis tanpa melihat yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Sebut saja misalnya firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan mengapa orang-orang yang memakan harta ribawi itu, pemirsa sekalian, kelak pada hari kiamat akan bangkit dari alam kubur mereka atau dari kuburan mereka seperti seseorang yang sempoyongan disebabkan karena gangguan jin. Kata Allah Subhanahu wa taala, karena mereka memiliki keyakinan bahwasanya perkara riba itu sama seperti perkara jual beli. Makanya salah satu di antara efek dahsyatnya perkara riba ini, orang yang makan harta riba kelak, di antara tanda bahwa mereka ini adalah orang-orang yang makan harta ribawi dalam kehidupan dunia, bahwa mereka bangkit dari kubur mereka dalam keadaan sempoyongan, berjalan tidak benar, berjalan tidak baik, dan seterusnya. Nah, ini menjadi bukti, ayat ini pemirsa sekalian menjadi bukti bahwasannya dalam kehidupan dunia di masa Rasulullah SAW, bangsa Arab sejak itu mereka memiliki keyakinan bahwa perkara riba ini sama dengan jual beli. Memakan harta orang lain dengan cara zalim seperti ini dengan menggunakan sistem riba nasai, riba nasa, atau riba al-fadl, atau riba al-qard, hutang piutang dan sebagainya. Ini adalah perkara yang boleh-boleh saja, dan ini adalah sesuatu yang biasa dalam kehidupan mereka. Mereka menganggap bahwa riba itu sama seperti jual beli. Itu artinya bahwasanya mereka memang sejak zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang kafir, orang-orang musyrik tersebut tidak mengenal sistem halal dan haram karena mereka belum terbimbing oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dalam hadis-hadis Nabi SAW yang lainnya juga, Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, mengapa kita dilarang untuk menggunakan kain sutra khususnya bagi kaum laki-laki? Kenapa kita dilarang untuk menggunakan perhiasan dari jenis emas, dan berbagai macam larangan-larangan perhiasan-perhiasan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mengatakan sesungguhnya pakaian-pakaian tersebut hanya digunakan oleh orang-orang kafir dalam kehidupan dunia ini, adapun kita, maka kita dilarang untuk menggunakannya di dunia, namun ia adalah perhiasan-perhiasan yang akan kita gunakan dalam kehidupan akhirat kelak. Olehnya itu ketika ditawarkan kepada Nabi SAW pakaian yang terbuat dari sutra, maka Nabi SAW menolak, karena ini adalah pakaiannya orang-orang kafir. Adapun pakaian kita dalam kehidupan akhirat kelak, maka pakaian yang seperti ini. Namun di dunia Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menggunakannya. Allah memberikan batasan kepada kita semuanya sebagai bentuk ujian. Sebagai bentuk ujian, akankah kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kelak dalam kehidupan akhirat Allah akan mengaruniakan pakaian-pakaian tersebut, perhiasan-perhiasan tersebut, dan itu adalah satu di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan bagi para penghuni surga. Syahidnya pemirsa sekalian bahwa Al-Hafidz Ibn Hajar seakan-akan ingin menjelaskan kepada kita mengapa beliau memasukkan hadis ini, hadis Ibnu Umar ini,
barang siapa yang menyerupai satu kaum, sekelompok manusia, maka orang itu termasuk dalam kaum tersebut. Seakan-akan beliau ingin memberikan isyarat kepada kita untuk jangan mengikuti dan mencontoh model kehidupan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Yang mana mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengenal persoalan zuhud dan wara' dalam kehidupan mereka. Di mana mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal dengan persoalan zuhud terhadap dunia, ya, dan zuhud wara' terhadap kehidupan dunia. Ya, sebagai contoh kecil saja pemirsa sekalian, Rasulullah SAW memerintahkan kalangan laki-laki untuk menggunakan pakaian dan tidak isbal, baik itu celana panjangnya ataupun sarungnya ataupun jubah yang dia kenakan dan seterusnya. Isbal itu artinya jangan sampai pakaian kita melewati batas mata kaki. Ya, ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Karena umumnya pakaian orang-orang kafir di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan model isbal. Ya, mereka menyeret pakaian mereka sampai ke tanah, sampai ke lantai dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, untuk membedakan antara orang-orang Muslim dengan orang-orang kafir yang melakukan perbuatan tersebut, maka Nabi melarang kita untuk menyerupai mereka. Nabi melarang kita untuk melakukan perbuatan isbal. Nabi memerintahkan kita untuk meninggikan pakaian kita, dan ini ada hikmah tentu saja mengapa Nabi SAW memerintahkan kita untuk tidak isbal, agar pakaian kita ini jauh lebih aman dari berbagai macam bentuk najis. Ya, karena kita tidak menyadari, boleh saja ada najis yang melengket di pakaian kita ketika kita menyeret pakaian tersebut, menyeret celana kita, jubah kita, sarung dan sebagainya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hadis ini ingin menjelaskan kepada kita tentang larangan untuk tidak menyerupakan diri kita dengan orang-orang yang buruk. Ya, seperti orang-orang kafir yang tidak mengenal sistem, yang tidak mengenal anjuran untuk bersikap zuhud terhadap dunia dan anjuran untuk bersikap wara' terhadap kehidupan dunia. Sebagaimana orang-orang kafir ketika mereka mendapatkan karunia atau mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua dari makhluk Allah Subhanahu wa taala telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada satu makhluk melata pun di muka bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan rezeki mereka, termasuk orang-orang kafir, termasuk orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Ya, mereka semuanya telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka mendapatkan rezeki tersebut, dan rezeki itu atau harta itu adalah harta yang sangat banyak, apakah mereka akan zuhud terhadap harta tersebut? Apakah mereka akan wara' terhadap harta duniawi tersebut? Jawabannya tentu tidak. Makanya Nabi memerintahkan kepada kita untuk jangan sampai kita menyerupakan diri kita seperti orang-orang tersebut, yang ketika dikaruniakan harta oleh Allah Subhanahu wa taala kita berupaya, berusaha, bekerja dan seterusnya, dan ketika kita mendapatkan karunia harta yang banyak melimpah ruah, maka jangan sampai kehidupan kita sama seperti kehidupan orang-orang kafir tersebut. Ya. Meskipun tentu saja bukan berarti kita menghalang-halangi diri kita untuk mendapatkan kekayaan, tidak. Dan agama kita tidak memerintahkan kepada kita untuk hidup melarat, hidup miskin dan sebagainya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bekerja, untuk memiliki etos kerja, etos juang yang sangat besar, ya, berupaya, ya, mengamalkan apapun yang kita sanggupi selama itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh syariat Islam, maka silahkan dikerjakan, jalankan pekerjaan tersebut, ya, dan berupaya untuk mencapai rezeki yang Allah Subhanahu wa taala telah jaminkan kepada kita semua, ya. Dan ketika datang harta tersebut dalam kehidupan kita, ketika datang dunia tersebut dalam kehidupan kita, maka camkan, harus diingat bahwa kita bekerja bukan untuk mendapatkan zat harta tersebut. Kita bekerja untuk menjadikan harta tersebut sebagai kendaraan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa masuk ke dalam surga Allah. Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW dalam hadis ini melarang kita untuk menyerupai orang-orang kafir, menyerupai orang-orang musyrik yang tidak mengenal sistem sikap zuhud terhadap dunia ini dan sistem wara' terhadap dunia ini. Ya, adapun kita sebagai umat Islam, adapun kita sebagai umat Rasulullah SAW, maka harta duniawi yang Allah karuniakan kepada kita itu adalah wasilah. Ya, dan wasilah tersebut
boleh jadi menjadikan kehidupan kita menjadi lupa ya terhadap apa yang Allah SWT perintahkan. Boleh jadi wasilah tersebut, harta tersebut, dunia itu menenggelamkan kita semuanya ke dalam samudra yang sangat gelap, yang sangat dalam dan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dunia ini seharusnya dalam konsep berpikir seorang muslim adalah jembatan yang kita pergunakan untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini juga ada pelajaran bahwa yang dimaksud dengan kaum di sini adalah kaum secara umum. Meskipun ketika kita membaca penjelasan-penjelasan para ulama kita, maka seringnya para ulama kita menerangkan atau mengungkap tentang keberadaan atau tentang karakter dari kaum yang dimaksud oleh hadis Nabi SAW ini adalah orang-orang kafir, adalah orang-orang musyrik. Ya, di mana Allah SWT melarang kita untuk menyerupakan diri kita dengan orang-orang tersebut, dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik dalam seluruh urusan. Ya. Namun secara khusus tentu saja karena hadis ini diangkat oleh Ibnu Hajar dalam pembahasan zuhud terhadap dunia dan zuhud terhadap wara terhadap dunia, maka kita kaitkan tadi pembahasannya bahwa jangan sampai kita menyerupakan diri kita seperti orang-orang kafir dalam persoalan dunia ini. Ya, dalam persoalan dunia di mana mereka tidak mengenal sistem zuhud dan wara terhadap kehidupan dunia. Adapun pemahaman yang benar, adapun pemahaman yang lebih lengkap, yang lebih komprehensif terhadap hadis ini pemirsa sekalian adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita dalam artian kaum yang dimaksud di sini secara umum, ya, kaum apapun itu. Apakah mereka orang yang kafir, apakah mereka orang yang musyrik, apakah mereka munafik, apakah mereka orang yang fasik, ya, atau sebaliknya, ya, atau sebaliknya, apakah mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT, orang-orang yang saleh, ya, para mujahidin dan seterusnya. Jadi Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin, siapa yang menyerupai satu kaum fahuwa minhum, maka dia masuk ke dalam golongan kaum tersebut. Nah, disebutkan kata-kata kaum di sini secara umum dalam bentuk nakirah, artinya umum. Ya, siapapun yang kita ikuti, maka kita bagian daripada kaum tersebut. Kalau kita mengikuti orang-orang musyrik, maka kita bagian daripada orang musyrik tersebut. Kalau kita mengikuti orang-orang kafir, maka kita menjadi bagian dari orang kafir tersebut. Kalau kita mengikuti orang yang fasik, orang yang suka melakukan perbuatan maksiat, maka kita sama dengan orang tersebut. Sebaliknya, kalau kita mengikuti orang-orang yang soleh, maka kita bagian dari orang-orang tersebut. Ya, kalau kita mengikuti orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT, yang rajin beribadah, maka kita bagian daripada orang tersebut. Nah, oleh karena itu disebutlah perkataan yang sangat terkenal, yang sangat masyhur dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, di mana beliau mengatakan, la uhibbus salihina wa lastu minhum. Saya mencintai orang-orang saleh meskipun saya tahu bahwa saya ini bukanlah bagian daripada orang-orang yang saleh tersebut. Ya, namun beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwasannya paling minimal kita mencintai orang-orang soleh itu. Ya, karena mencintai orang-orang soleh itu akan mewariskan keinginan besar dalam diri kita, dalam jiwa kita untuk mengikuti mereka. Dan semua itu tentu saja akan bermuara atau bermula dari kecintaan kita kepada mereka. Orang yang mengikuti sekelompok manusia atau suatu kaum, tidak akan mungkin dia mengikutinya kecuali dia memiliki perasaan cinta, senang untuk bersama-sama dengan mereka. Ya. Oleh karena itu, mengapa para ulama kita menjelaskan orang yang mengikuti orang kafir, maka dia bagian daripada kelompok tersebut. Orang yang mengikuti orang yang fasik dalam kemaksiatan yang mereka lakukan, maka dia bagian daripada kefasikan tersebut. Mengapa? Karena seseorang tidak akan mungkin mengikuti perbuatan sekelompok manusia kecuali orang itu memiliki kecondongan, kecenderungan terhadap sekelompok manusia itu. Ya. Kita sebagai contoh kecil misalnya, kita tidak sholat kecuali karena memang ada kecondongan dalam diri kita, dalam jiwa kita, ada kecenderungan, ada muyul, ya, ada rasa cinta, ya, terhadap ibadah yang diajarkan oleh agama Islam, makanya kita kerjakan ibadah itu. Ya. Kenapa ada orang yang mudah untuk mengerjakan qiyamul lail, salat malam misalnya, ya, salat tahajud,
Ya karena memang ada kecondongan untuk mengerjakan ibadah tersebut, ada kecintaan untuk mengerjakan, ada sesuatu yang terasa lezat dalam hatinya, dalam jiwanya ketika dia mengerjakan ibadah tersebut. Makanya dia kerjakan. Nah, di saat yang sama ada orang yang sangat sulit mengerjakan ibadah sholat malam, ada yang sulit mengerjakan qiyamul lail karena dalam hatinya belum terdapat kecondongan itu. Ya, belum terdapat kecenderungan itu, rasa cinta untuk merasakan apa yang dia lakukan itu belum terdapat di dalam hatinya. Makanya dia tidak mengerjakan atau sulit mengerjakan ibadah itu. Mengapa ada orang yang suka berbuat maksiat? Mengapa ada orang yang mengikuti sekelompok manusia yang gemar mengerjakan kemaksiatan, berbuat zina, kemudian pamer aurat, kemudian makan harta riba, berjudi dan sebagainya? Karena memang ada kecenderungan, ya, ada kecondongan ke sana, ada rasa cinta untuk mengerjakan amalan-amalan tersebut, dosa-dosa tersebut, kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, sehingga kata Nabi SAW, orang yang menyerupai sekelompok kaum, maka dia akan sama dengan kelompok tersebut. Para ulama kita katakan, kalau dia mengikuti orang-orang yang bertakwa, maka kelak pada hari kiamat, insya Allah dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang bertakwa. Ketika seseorang itu gemar mengikuti, menyerupai, dan tasyabbuh kepada orang-orang yang fasik, maka kelak pada hari kiamat, dia juga akan dikumpulkan bersama orang-orang fasik itu. Dan siapa yang gemar menyerupakan dirinya, mengikuti, mencontoh orang-orang yang fajir, orang-orang yang kafir kepada Allah SWT, orang-orang yang musyrik kepada Allah SWT, maka kelak nanti dia akan dikumpulkan bersama orang-orang musyrik, orang-orang kafir tersebut dalam kehidupan akhirat. Olehnya itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Anas bin Malik radhiyallahu taala mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, almar'u ya ma'aman ahabba, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai dalam kehidupan dunia, maka kelak pada hari kiamat Allah SWT akan mengumpulkan orang tersebut bersama siapa yang dia cintai. Olehnya itu pemirsa yang dirahmati Allah SWT, mencintai sekelompok manusia, mencintai sekelompok kaum, itu adalah cikal bakal dari proses kita mentasyabbuh atau menyerupakan diri sama seperti mereka. Maka dari itu perhatikan kepada siapa kita mencinta. Ya, apakah kita mencintai orang-orang yang gemar beribadah kepada Allah atau kita mencintai orang-orang yang gemar bermaksiat kepada Allah? Perhatikan siapa yang kita cintai. Apakah kita mencintai orang-orang yang soleh ataukah kita mencintai orang-orang yang fasik? Apakah kita mencintai orang yang beriman atau kita mencintai orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Waliyadzubillah. Karena dari dasar cinta inilah yang akan melahirkan sikap-sikap yang muncul dalam kehidupan kita. Ketika kita mencintai orang-orang yang soleh, maka akan muncul ya kemauan keras untuk mengikuti ibadah orang-orang soleh tersebut. Ketika kita mencintai orang-orang kafir, maka akan muncul kemauan keras untuk mengikuti jalan kekufuran mereka. Makanya Nabi SAW katakan, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Dalam kehidupan akhirat kelak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya bersama para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, was-siddiqin dan orang-orang yang jujur benar, wasyuhada dan orang-orang yang syahid di jalan Allah, was-salihin dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baik kaum, sebaik-baik kelompok manusia dan sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaat dari kajian yang kita sampaikan dan semoga Allah mengumpulkan kita semuanya di dalam surga Firdaus bersama para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.